Habib ini dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba diadakan penangkapan. Semestinya apabila panggilan pertama saksi tidak hadir, keduanya jemput paksa, bukan penangkapan. Keduanya langsung dia menetapkan tersangka sebelumnya, 2 hari sebelumnya dia sudah menetapkan tersangka tanggal 9. Padahal surat panggilan masih berlaku. Panggilan saksi masih berlaku tapi sudah menetapkan tersangka. Dari mana polisi bisa membuktikan 2 alat bukti, sedangkan polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Nah, semestinya dia sidik dulu, baru ditetapkan setelah ada pembuktian, ada keterangan dia, begitu. Di situ. Ya. Prematur. Penetapan tersangka ini prematur sebelum polisi menyidik Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Itu prematur. Semestinya diperiksa saksi dulu baru tersangka. Kalau ini panggilan dipanggil saksi tak hadir, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi dia melompat dari pasal surat panggilannya, karena surat panggilan itu yang memanggil polisi dan menetapkan tersangka polisi. Sedangkan pasal surat panggilan dengan pasal pemanggilan tersangka berbeda. Oke. Kedua, yang jadi persoalan itu, laporan polisinya hanya 1. Sprindiknya 2. Surat perintah penyidikannya 2. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh, khusus Habib Rizik. Dulu perkara-perkara subversif tak pernah 1 LP 2 sprindik. Zaman-zaman dulu perkara subversif, yang saya juga mengalaminya sebagai pengadilan syariah hukum kasus subversif. Tapi untuk Habib Rizik, LP-nya 1, sprindiknya 2. Ini tidak dikenal dalam kuhap dan bertentangan dengan peraturan Kapolri, bertentangan juga dengan kuhap. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ada kekeliruan yang keempat. Ya. Itu disangkakan pasal 160. Pasal 160 itu sudah dari delik formil menjadi delik material. Putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi polisi harus membuktikan bahwa ada orang melakukan pidana akibat dihasut oleh Habib Rizik. Sudah diputus. Dan sudah diputus. Nah, sampai saat ini tak ada orang yang melakukan pidana hasil hasutan Habib Rizik. Ini sudah terpandang. Nah, tapi sudah ditetapkan tersangka pasal 160 itu. Semestinya, kenapa kau melakukan pidana? Aku disuruh dihasut Habib Rizik, Pak, jadi melakukan ini. Baru Habib Rizik jadi tersangka berikutnya. Jadi pelakunya dulu semestinya. Kemudian tentang pasal 93, berkerumunan. Tentang berkerumunan. Kalau dalam pasal 93 itu, siapa yang berkerumun subjek hukum? Berarti yang berkerumun itu masyarakat. Masyarakat itu melanggar pasal 93 semua. Jadi masyarakat yang berkerumun beribu-ribu itu yang jadi tersangka, bukan sebagai penceramahnya. Habib Rizik penceramah, yang berkerumun pengunjung dalam Maulid Nabi. Nah, jadi yang berkerumun siapa? Yang ceramah siapa? Tapi tersangkanya yang ceramah. Coba renungan. Pasal itu tentang juga berkerumun. Ya, jadi kalau berkerumun kan berarti yang terkena berkerumun, begitu. Kemudian tentuan pasal berkerumun itu bukan pasal 93 itu. Karena pasal 93 itu adalah pasal tentang karantina. Bukan pasal berkerumun. Itu. Iya. Pasal karantina di mana? Di Petamburan tak ada karantina. Jadi penerapan pasalnya salah menerapkan pasal. Kemudian ditetapkan lagi pasal 216. Pasal 216 itu ada 3 ayat. Ayatnya yang mana bunyi pasal itu ada di ayatnya. Jadi pasal itu, pasal 93 itu bunyi unsur-unsurnya ada di ayatnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3.
tapi hanya disangka pasal 216 tanpa ayat. Ini salah. Karena bunyi pasal itu ada di ayatnya. Bunyi unsurnya ada di ayatnya, bunyi ancaman hukumannya ada di ayatnya. Dan ancaman hukumannya berbeda-beda. Jadi kalau hanya menyangka pasal 216 KUHP, berarti menyangka angka. Dia menyangka dengan angka, bukan menyangka dengan pasal. Karena pasal itu ada ayatnya. Nah, pengalaman saya, ya 2013 itu saya eksepsi dakwaan jaksa menulis pasal 2 Undang-Undang Korupsi yang tanpa ayat batal demi hukum dakwaan. Apa bedanya dengan penetapan tersangka? Iya, ancamannya itu berbeda dan bunyi unsurnya itu ada di ayat. Pasal 216 tak ada kata-kata apa, Pak, kosong. Ada kata-katanya di mana? Ada di ayatnya. Ayat Jadi dasar gugatannya ini mempertanyakan pasal-pasal itu ya, Pak? Dasar gugatannya penetapan tersangka pasal 216 tanpa ayat batal itu atau tidak sah berbukti. Jadi besok gimana, Bang? Bukan pasal yang ditetapkan 216 tanpa ayat, penetapan tersangka 216 tanpa ayat itu penetapan tersangka yang tidak sah. Bang, besok jadi Bukan mempersoalkan pasalnya. Karena tidak ada pasal. Karena tidak ada ayat. Jadi harus jelas gitu, misalnya pasal 216 ayat 1 atau dikenakan 216 ayat 2 Iya. atau dikenakan 216 ayat 3. Iya. Nah, ini hanya 216 saja, sedangkan itu ayatnya banyak. Iya. Dan ancamannya beda-beda. Lah yang mana Beda-beda. Habib Rizik kena ini? Iya, Ini kan yang sumir mana? nggak jelas Iya. gitu loh. Iya. Nah, Itulah prematur. iya. Bang, buat besok sendiri rencananya gimana, Bang? Besok ada agendanya besok ini jawaban dari termohon gitu ya. Diagendakan jam 1 siang. Gitu. Insya Allah kita juga akan menghadiri gitu kan. Sidang besok. Lalu agenda berikutnya ini hari Rabu, tadi bukti tertulis ya Bang ya? Bukti tertulis. Ya, bukti tertulis. Dan hari Kamis itu agendanya saksi dan ahli dari kita, dari pemohon ya. Lalu Jumat itu agenda dari termohon. Nah gitu kira-kira. Nah mungkin ada tambahan lagi. Bukti kunci untuk pasal 160, tadi seperti Bang Alamsyah bilang, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik. Iya, Ya. itu dulu. Nah sampai sekarang itu tidak ada, Iya. sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka. Karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik sehingga membuat keonaran dan lain-lain. Itu bukti yang harus ada ya untuk pasal 160. Nah untuk bukti yang pasal 93 itu ada unsur yang menentukan, mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Apakah acara yang dilakukan di Petamburan itu mengakibatkan kedaruratan kesehatan? Nah, kedaruratan kesehatan itu sendiri harus ada penetapan. Harus ada penetapan dari pemerintah pusat. Bunyinya jelas gitu ya, bahwa dengan ini pemerintah pusat menetapkan adanya kedaruratan kesehatan yang diakibatkan perkumpulan di Petamburan misalnya. Tidak ada kan sebelum Habib Rizik ditetapkan tersangka. Ya, harus ada Nah, kausalitas. gitu loh. Nah, untuk pasal 216-nya sendiri, Habib Rizik tidak pernah menghalang-halangi aparat. Ya. Gitu kan? Tugasnya hanya ceramah. Ya. Sehingga tidak mungkin ada bukti untuk menjerat Habib Rizik sebagai tersangka baik untuk pasal 160, pasal 93 ya Bang ya? Ya. Dan pasal 216. 216. Sehingga sudah tepat kami ajukan ini permohonan peradilan. Penetapan tersangka Habib Rizik harus dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, harus dibatalkan. Dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Ya. Berarti itu ya, Bang, poinnya Ya. pengajuan para peradilan ya, Bang? Ya. Nama